Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Pada kesempatan kali ini admin masih akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-90. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita kali ini diawali dengan kita akan diperlihatkan Gohan yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke sekolah. Namun kali ini Gohan bangun kesianan yang membuat dirinya mungkin akan terlambat. Singkat cerita, Gohan pun telah sampai ke sekolahannya dan segera melepas pakaian Great Saiyaman. Namun betapa terkejutnya Gohan karena dia melihat seorang siswi yang melihatnya tadi berubah menjadi Great Saiyaman. Namun karena Gohan sudah terlambat, dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kelas untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Namun betapa terkejutnya Gohan karena siswi yang melihatnya berubah menjadi Great Saiyaman ternyata sekelas dengannya dan dia baru kembali dari atap sekolahan. Di saat jam pelajaran, Gohan pun masih terpikirkan dengan wanita yang sebelumnya telah melihat dia berubah menjadi Great Saiyaman sampai-sampai guru datang menghampiri Gohan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebelumnya Gohan tidak memperhatikan pelajaran, akhirnya Gohan pun diberikan sebuah hukuman oleh guru tersebut dengan cara berdiri di lorong sekolah. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan wanita sebelumnya yang telah melihat Gohan berubah menjadi Great Saiyaman. Dia bernama Angela, yang mana Angela ini dia merasa galau karena di dalam kelas Gohan telah keluar dan sedang dihukum oleh guru. Terlihat kalau Angela yang tidak memperhatikan pelajaran, dia pun dihampiri oleh guru dan diminta untuk berdiri di lorong bersama Gohan. Setelah sampai di lorong bersama Gohan, terlihat kalau Angela menjadi senang karena akhirnya dia bisa berduaan dengan Gohan. Setelah itu terlihat kalau Angela sangat menyukai Gohan dan bertanya kepada Gohan apakah Gohan memiliki pacar. Gohan pun menjawab kalau dirinya sama sekali tidak memiliki pacar. Setelah itu Angela pun mengatakan kepada Gohan kalau dirinya mengetahui rahasia tentang Gohan dan meminta kepada Gohan untuk pergi kencan dengannya, kalau tidak dirinya akan membocorkan rahasia dari Gohan. Akhirnya mau tidak mau untuk menutupi identitas aslinya, maka Gohan mau menuruti permintaan dari Angela. Setelah itu Angela pun segera menetapkan waktu kencan kepada Gohan, yang mana waktunya adalah hari Minggu jam 10 di stasiun kereta api Satan City mereka akan bertemu. Singkat cerita, waktu kencan antara Gohan dan juga Angela telah datang. Terlihat kalau mereka berdua telah bertemu di kereta api Satan City. Gohan meminta kepada Angela untuk jangan membocorkan rahasianya. Setelah itu Angela pun segera mengajak Gohan untuk menonton film yang ada di bioskop. Namun di saat Gohan menonton film di bioskop, Gohan malah tertidur yang membuat Angela merasa tersinggung dan berpikir kalau dirinya cukup membosankan bagi Gohan. Akhirnya Angela pun memutuskan untuk keluar dari dalam bioskop yang membuat Gohan segera menyusul Angela karena takut Angela akan membocorkan identitas aslinya kepada publik. Dari dalam bioskop Gohan pun terus meminta maaf kepada Angela karena tindakannya tadi. Angela pun tidak mempermasalahkan hal itu dan segera mengajak Gohan untuk makan. Mereka pun singgah ke sebuah kafe dan menikmati makanan yang ada di tempat itu dan mereka pun saling mengobrol, dan Gohan pun meminta kepada Angela untuk jangan membocor identitasnya sebagai Great Saiyaman. Angela pun menjawab oke. Setelah menghabiskan makanan di dalam kafe, Angela pun mengajak Gohan untuk pergi ke sebuah sungai untuk menikmati udara segar. Gohan pun menuruti permintaan dari Angela. Namun di tengah perjalanan mereka pun melihat sebuah gedung yang sedang terbakar. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Videl yang sedang menaiki sebuah pesawat dan berniat untuk membantu orang-orang yang terjebak di dalam gedung yang terbakar itu. Terlihat kalau Videl berencana untuk mengaktifkan keran yang berada di atas gedung itu untuk mematikan api dan menyelamatkan orang-orang yang berada di sana. Sementara itu di sisi lain Gohan berniat untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam gedung. Angela pun bertanya kepada Gohan apa yang akan Gohan lakukan. Gohan pun mengatakan kalau dirinya akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam gedung karena dirinya adalah pahlawan keadilan. Namun terlihat Angela sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Gohan.
Sementara itu di atap gedung terlihat kalau Fidel berusaha dengan sangat keras untuk memadamkan api yang berada di atap gedung itu. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat tabung berisi air itu hampir mengenai Fidel. Namun beruntungnya Great Saiyaman telah berhasil datang dan menyelamatkan Fidel. Come on, you going, huh? Setelah itu Great Saiyaman segera meninju penampung air yang berada di atas gedung itu dan segera memadamkannya menggunakan air tersebut. Atas bantuan dari Great Saiyaman, akhirnya api yang membakar gedung tersebut berhasil dipadamkan. Namun terlihat kalau Fidel masih penasaran dengan sosok di balik kostum Great Saiyaman. Di saat Gohan berniat meninggalkan TKP, tiba-tiba Gohan kembali ketahuan oleh Fidel yang berada di tempat itu. Fidel pun segera menghampiri Gohan dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Gohan di tempat ini. Di saat Gohan sedang bersama Fidel, tiba-tiba Angela datang ke tempat itu dan dia pun menjadi sangat sedih karena berpikir kalau Fidel ini adalah pacar dari Son Gohan. Setelah melihat kejadian yang sangat tidak mengenakan itu, terlihat kalau Angela akan memberitahukan rahasia Gohan kepada Fidel. Gohan pun berusaha untuk mencegah Angela melakukan itu, namun terlambat. Angela telah memberitahu rahasia Gohan, yang ternyata rahasia Gohan itu adalah Gohan memakai celana dalam gambar beruang. Setelah mendengar kata-kata Angela membuat Gohan menjadi terkejut karena rahasia yang diketahui oleh Angela ternyata bukanlah soal Great Saiyaman melainkan celana dalamnya yang bergambar beruang. Setelah itu Angela pun segera menceritakan di saat dia melihat Gohan sedang merapaikan pakaiannya dan memakai celana dalam beruang. Sejak saat itu Angela pun mulai menyukai Gohan. Gohan pun bertanya kepada Angela apakah Angela tidak melihat dirinya saat terlambat kemarin di atap. Angela pun mengatakan kalau dirinya saat di atap itu melamun dan tidak sempat melihat Gohan dan hanya melihat Gohan saat terlambat saja. Setelah mengatakan itu kepada Gohan, Angela pun segera pergi dari tempat tersebut dan berniat kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Gohan pun masih berangkat ke sekolah menggunakan kostum Great Saiyaman. Di tengah perjalanan dia pun bertemu dengan Fidel yang sedang menggunakan pesawat. Fidel yang melihat Great Saiyaman berusaha untuk tidak membiarkan Great Saiyaman lolos kali ini. Setelah itu terjadi kejar-kejaran antara Great Saiyaman dan juga Fidel. Dan akhirnya Fidel pun bisa berhadapan dengan Great Saiyaman kali ini. Fidel pun bertanya siapakah sebenarnya identitas dari Great Saiyaman. Namun Great Saiyaman tidak mau memberitahukan identitasnya. Akhirnya Great Saiyaman segera membawa pesawat milik Fidel ke atas gedung yang ada di dekat tempat itu dan segera melarikan diri. Singkat cerita, Fidel pun telah sampai ke sekolah walaupun dalam keadaan terlambat. Fidel pun segera menuju ke tempat duduknya. Setelah itu Mak pun segera memberitahu Fidel kalau sebelumnya Gohan juga terlambat. Gohan pun segera memberitahu Fidel kalau dirinya terlambat karena bangun kesiangan. Singkat cerita, jam sekolah pun telah usai. Kita akan diperlihatkan Gohan yang segera berjalan kaki untuk kembali ke rumahnya. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan kejar-kejaran antara seorang pengemudi dan juga polisi. Namun terlihat kalau polisi berhasil dibuat kalah oleh si pengemudi itu. Setelah itu Gohan pun segera menghampiri kedua orang tersebut dan memperingatkan mereka untuk jangan berkendara ugal-ugalan. Namun mereka berdua malah marah dan menghampiri Gohan dan memintanya untuk jangan macam-macam dengan mereka kalau tidak mau berurusan dengan geng Red Rock. Namun Gohan sama sekali tidak takut dengan mereka dan meremehkan mereka. Akhirnya salah satu orang tersebut berusaha untuk menyerang Gohan, namun dengan mudah Gohan mampu menghindari serangan dari orang itu. Di sisi lain terlihat Gohan melihat kejadian itu yang membuat dirinya menjadi terkejut. Di saat Gohan menyadari Fidel ada di tempat itu, akhirnya Gohan terkena pukulan dari penjahat itu. Fidel yang melihat hal itu segera memberikan sebuah tendangan
kepada orang yang telah memukul Gohan yang membuat orang itu langsung tepar. Alhasil temannya pun segera membawa temannya yang telah pingsan itu ke dalam mobil dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Kita akan diperlihatkan para penjahat itu yang akan segera kembali ke markas mereka. Kita sebut saja si kacamata ini dengan nama si Nyetil, sementara orang yang berotot besar ini dengan nama si Hijau. Yang mana si Hijau mengatakan kepada si Nyetil kalau dia telah mendengar tentang gadis itu yang bernama Fidel, anak dari Mr. Satan. Namun dirinya masih penasaran dengan laki-laki yang telah ia pukul karena tubuhnya sangat keras sampai-sampai di saat dia memukul tangannya hampir patah. Keesokan harinya di saat jam pelajaran, Fidel pun mendapatkan sebuah panggilan darurat yang mana panggilan darurat itu mengatakan kalau ada seorang penjahat yang telah menyandra wali kota. Akhirnya Fidel pun memutuskan untuk pergi ke sana. Terlihat di tempat wali kota, terlihat kalau para polisi sudah berada di tempat tersebut dan wali kota sedang disandra oleh para penjahat yang sebelumnya telah menyerang Gohan. Tujuan orang kemarin menyandra wali kota, dia berniat untuk meminta kepada Mr. Satan keluar dan menghadapi bos mereka, yang mana kita akan diperlihatkan bos mereka yang memiliki badannya cukup besar, dan kita panggil saja bos dari ketua geng Red Rock bernama Si Besar. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Fidel yang meminta izin kepada gurunya untuk menyelamatkan wali kota. Gurunya pun mengatakan kepada Fidel dan mengizinkannya. Gohan pun ingin pergi ke kamar mandi alias menyusul Gohan, namun gurunya sama sekali tidak mengizinkan Gohan pergi ke kamar mandi. Akibat Gohan sering ke kamar mandi dan tidak pernah lagi kembali ke kelas. Setelah itu Gohan pun tidak bisa berbuat apa-apa akibat gurunya tidak mengizinkannya pergi untuk menyusul Fidel. Singkat cerita, Fidel pun telah sampai ke TKP untuk segera menyelamatkan wali kota. Si Hijau pun segera memberitahu bosnya kalau dia adalah anak dari Mr. Satan dan mengatakan kalau anak dari Mr. Satan ini kekuatannya cukup kuat dan sama seperti Mr. Satan. Akhirnya si Besar pun memutuskan untuk bertarung saja melawan Fidel karena itu sama saja bertarung melawan Mr. Satan. Setelah itu Fidel pun sudah berhadapan dengan Si Besar dan mereka pun segera memulai pertarungan. Sementara itu di sisi lain Gohan pun merasakan kalau Fidel dalam bahaya karena musuh yang dihadapi oleh Fidel saat ini adalah musuh yang cukup kuat. Gohan pun berpikir dengan sangat keras bagaimana dirinya bisa keluar dari dalam kelas. Akhirnya Gohan pun memutuskan untuk menggunakan sedikit kekuatannya dan membuat kelas ini bergoyang seakan-akan gempa. Akhirnya rencana yang Gohan buat pun berhasil. Semua orang pun bersembunyi di bawah meja dan membuat kelas itu menjadi sepi. Setelah itu Gohan pun segera keluar dari dalam kelas. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Fidel yang masih bertarung melawan Si Besar. Anak buah dari Si Besar segera menyerang Fidel untuk membantu Si Besar dan membuat Fidel menjadi cukup kesulitan bertarung melawan Si Besar. Singkat cerita, Great Saiyaman telah datang ke tempat itu untuk membantu Fidel bertarung melawan mereka. Salah satu anak buah dari Si Besar berusaha untuk menodongkan senjata kepada Great Saiyaman, namun dengan mudah Great Saiyaman mampu membengkokkan senjatanya. Setelah itu Great Saiyaman segera menghampiri Si Besar dan berniat bertarung melawannya. Si Besar pun meminta kepada anak buahnya untuk mengurus Great Saiyaman agar tidak mengganggu pertarungannya bertarung melawan Fidel. Namun dengan mudah Great Saiyaman mampu merumpuhkan mereka semua dengan cukup mudah. Setelah berhasil mengalahkan anak buah dari Si Besar, Great Saiyaman pun berusaha untuk membebaskan wali kota dari ikatan tali yang sebelumnya mengikat wali kota. Namun tiba-tiba muncul anak buah dari Si Besar yang menembakkan sebuah basoka ke arah Great Saiyaman. Namun Great Saiyaman segera membalikkan basoka itu ke arah orang tersebut yang membuat basoka itu langsung meledak di hadapan dari anak buah Si Besar dan membuatnya langsung pingsan.
Sementara itu di sisi lain si besar berhasil menangkap Fidel dan membuatnya menjadi sandra. Great Saiyaman berusaha menyelamatkan Fidel, namun Fidel lebih dulu berhasil mengalahkan si besar dengan memberikan sebuah serangan kepadanya yang membuatnya langsung tepar. Setelah semua kejadian itu berakhir, Great Saiyaman berniat untuk meninggalkan TKP. Namun sebelum itu, Fidel pun mengatakan kepada Great Saiyaman kalau dirinya pasti akan mengetahui identitas sebenarnya dari Great Saiyaman suatu hari nanti. Great Saiyaman pun hanya menjawab silahkan coba saja. Setelah itu, Great Saiyaman pun segera meninggalkan Fidel di tempat itu. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 90 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 90? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video Admin selanjutnya. See you next time. Bye bye. Sampai jumpa lagi.